Lagu Pernikahan Dini ciptaan Melly Goeslaw yang populer dinyanyikan Agnes Monica kini dibawakan kembali dengan nuansa berbeda oleh Cita Citata. Bagi biduan yang kerap melantunkan tembang bertemakan seorang wanita yang tersakiti lewat sakitnya tuh di sini atau seorang wanita yang merindukan belayan kasih sayang lewat lagu Meriang, lagu Pernikahan Dini adalah perwakilan kisah hidupnya sendiri. Benarkah Cita Citata yang melangsungkan pernikahan dengan Ijong di usia 18 tahun tapi hanya bertahan seumur jagung ingin menebar pesan untuk wanita muda lainnya lewat lagu Pernikahan Dini? Benarkah Cita selalu curhat tentang kegagalan kisah cintanya lewat lagu? Dan memang Cita ngefans banget sama beliau. Beliau memang pencipta lagu yang keren banget. Dan pada tahun itu memang lagi booming banget. Dan Cita recycle ulang, akhirnya Cita rilis. Lagu itu memang udah pas banget sama diri Cita. Pengalaman segala macem ya kan. Terus juga lagu itu bukan hanya untuk diri Cita aja, mengajarkan ke orang lain kalau misalkan memang pernikahan dini itu memang perlu pemikiran matang gitu loh. Jadi terus juga emang Cita ngefans banget. Jadi akhirnya dikasih izin ya udah gitu loh. Lagu itu tuh sering didengerin, dinyanyiin, tiba-tiba di-recycle sama diri sendiri, itu bangga banget. Cita Citata memang telah bangkit dari keterpurukan pasca kehancuran rumah tangganya. Cita Citata yang juga sempat merajut cinta bersama Richard Pondah namun kandas di tengah jalan ini terlihat sangat dekat dengan Uus, sosok yang dikenal luas lewat aksinya dalam stand-up comedy. Bahkan dalam sorot kamera di atas panggung Inbox, Uus dan Cita seakan tak malu lagi mengungkap kemesraan mereka. Mulai dari panggilan sayang Cita untuk Uus dengan sebutan Cilok hingga terbongkarnya bahwa mereka kerap melakukan komunikasi lewat pesan singkat. Kenal nggak sama Ita? Halo Cita. Cilok. Ayo panggilan saya Cilok. Namanya emang Uus Cilok. Gimana? Masih mau usaha, Us? Mau dong. Masih. Uus mah banyak perempuannya, digombalin semua. Oh, enggak cuma kamu doang. Yang serius tuh cuma kamu doang, Citain. Bohong, peres lah Uus. Kamu tuh kayak ujian nasional. Kok ujian nasional? Aku tuh serius banget sama kamu tuh ya. Kalian kan yang lebih kenal sama Cita Citata. Ayo Bilang dong sama Cita Citata kalau gua WhatsApp dibalas dong gitu. Dibalas. Katanya sering nggak dibalas. Gitu. Tapi yang balas Citanya langsung. Dibales, cuman gitu. Yang balas ininya katanya. Aku tidur dulu ya. Asistennya. Dia dibales kok, cuman seadanya. Contohnya gimana contohnya? Pengennya gimana? Cita dinner yuk gitu. Ngajak dia Dinner. Aduh, gak tahu. Cita dinner yuk. Terus dibalasnya apa, Us? Dibalasnya? Hah? Cita dinner yuk. Dia ngajaknya lesehan. Belum kesampaian ya? Enggak, belum. Dan aku memang seneng sama Uus, memang Uus lucu banget orangnya dan kocak orangnya. Kedekatan Cita dengan Uus tampaknya bukan lagi rahasia. Para host Inbox lainnya seakan sudah tahu persis akan hal ini. Lalu bagaimana pula Cita Citata dan Uus sendiri mengisahkan tautan hubungan di antara mereka? Benarkah ada cinta atau hanya sekedar pertemanan biasa? Selalu balas, tapi lama. Hah? Iya. Cita di mana? Di airport. Mau kemana? Medan. Ada acara apa? Biasa. Nyari duit. Oh. Cita baru gitu lagi, baru Cita. Ya hubungin balas ya sekedar balas aja karena memang kan juga Cita juga banyak jadwal kan, sibuk juga. Jadi jarang pegang handphone kayak gitu. Jadi kalau ada standby baru pegang kayak gitu. Terus juga kebanyakan kan juga ngecek sosmed, biasanya Cita balas-balesin ini fans-fans Cita. Biasanya kayak gitu, jadi jarang lah. Malam minggu kemarin gimana waktu nonton sama Cita? Enggak ada nonton-nontonan nih. Gue nonton dia di TV, dia nonton gue di TV. Jadi udah ketemunya di situ. Ya jadi enggak tahu. Udah kayaknya udah siap. Dia tuh orangnya lucu dan bukan lucu. Jadi orangnya bukan tipe pemikir harus ngelucu orang, tapi emang orangnya gila, ya kan? Jadi ya udahlah, suka dengan kegilaannya. Terus begitu banyak ngomongin Cita maus, ya lucu-lucuan aja sih kalau Cita ya. Puja-puji Cita Citata dari Cita untuk sosok Uus berbalas manis. Uus sendiri bahkan secara belak-belakan mengaku bahwa sosok Cita Citata adalah wanita tipenya. Apalagi ketika Cita semakin terlihat cantik dengan tampilan gigi mempesona. Ya, Cita Citata sampai menyisihkan budget sendiri yang lebih dari 100 juta rupiah untuk mempercantik giginya. Balik lagi, gigi.
Gigi ini masih sementara. Jadi sebenarnya karena kan balik lagi ya, banyak yang pro dan kontra sebenarnya. Cita itu nggak pede dengan bentuk gigi Cita, bukan bentuk giginya, tapi tekstur giginya yang bener-bener tipis gitu. Jadi datang ke dokter untuk konsultasi. Kalau budget mah kayaknya nggak Cita aja sih, banyak banget sebenarnya artis-artis lain yang emang membutuhkan ya penampilan nomor satu lah. Apalagi kan Cita sering keluar kota, ketemu sama fans, ketemu sama ya istilahnya mereka datang untuk melihat Cita. Cita juga pengennya yang lebih spesial lagi kan. Saya orangnya sangat tidak munafik. Cita itu secara fisik tipe gua gitu. Jadi ya tapi ya udah gitu aja gitu. Dan saya orangnya selain tidak munafik, realistis. Jadi nggak bisa ya udah gitu. Udah mundur ah. Dari cerita Cita Citata, seperti apa pula kisah Yunita, mantan istri Dausmini yang kini merambah dunia akting untuk menyambung kehidupannya? Benarkah Yunita sempat kelabakan ketika harus beradegan di depan sorot kamera? Tunggu liputannya setelah jeda berikut ini.